Hai teman-teman, tahukah kalian seperti apa sih situasi perkawinan anak yang terjadi di Sulawesi? Dan apa sih yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di sana? Nah, kali ini Balis Ruti berkesempatan berbincang dengan Pak Mulyadi dari YKPM, yaitu Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat yang fokus di bidang perlindungan anak. Nah, untuk selengkapnya mengenai situasi perkawinan anak di sana dan juga apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan anak, mari kita saksikan sama-sama perbincangan berikut ini. Sekarang saya sama Pak Mulyadi Prayetno, Ketua Lembaga YKPM di Sulawesi Selatan. Pak Mul, apa itu YKPM itu Pak Mul? YKPM itu sebuah lembaga nirlaba yang ada di salah satu lembaga nirlaba di Sulawesi Selatan, Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat. Nah, kami konsentrasi awalnya didirikan itu untuk perlindungan anak. Perlindungan anak? Ya. Oh, Pak Mul, keren. Biasanya perlindungan anak ibu-ibu, ini bapak-bapak nih Pak Mul ya. Ya, jadi konsentrasinya juga kepada anak Pak Mul. Oh, itu bukan pekerjaan orang tua saja. Kami kan dari aktivis mahasiswa dulu. Oke. Kami melakukan suatu visi dengan kawan-kawan mahasiswa untuk mengkampanyekan KHA, kompensi hak anak. Oh gitu ya Pak. Terus kalau soal anak nih Pak Mul, itu kok saya jadi ingat sama perkawinan anak. Di Sulawesi itu banyak dari media-media itu memblow up dan memberitakan banyak perkawinan anak. Gimana tuh Pak? Benar Pak Mul? Ya, kalau di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat pada khususnya, itu angka perkawinan anak sangat tinggi, apalagi di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat kedua di Indonesia itu. Kedua di Indonesia? Ya, wih. Itu kasus-kasusnya memang karena apa kok sampai anak-anak bisa kawin itu umur rata-rata umur berapa Pak Mul? Itu rata-rata umur 13, 14, 15 tahun. Jelas kalau mereka menikah umur 15 gitu, mereka belum punya pekerjaan, masih sekolah ya Pak Mul ya? Ya. Itu banyak kalau memang itu Sulawesi Barat itu nomor 2 di Indonesia. Itu kira-kira penyebabnya apa Pak Mul? Nah ini yang pertama ya, yang saya lihat itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ya. Untuk Sulawesi Barat ya Pak? Sulawesi Barat kemiskinan. Kemudian ada budaya yang dimana masyarakat menganggap bahwa anak perempuan harus dinikahkan lebih cepat. Anak perempuan harus cepat dinikahkan. Kalau enggak tua jadinya gitu. Nanti jadi ya itu tanda kutip ya. Terus ada faktor-faktor lain, misalnya akses untuk ke pendidikan memang agak susah ya aksesnya. Jadi mereka nggak bisa sekolah, jadi akhirnya kan nganggur dan ada yang lamar nikahkan lah. Jadi pendidikan, akses sekolah, kemiskinan gitu ya Pak ya. Wih. Begini nasib-nasib anak-anak kita ya, padahal mereka itu adalah pemimpin-pemimpin kita nanti Indonesia ke depan. Kalau sampai terjadi seperti ini terus, wah ini negara kita bahaya nih gitu ya. Nah sekarang Pak Mul, apa yang telah dilakukan selama ini untuk Sulawesi Barat dari NGO YKPM Pak? Nah kami dari sejak awal mendirikan lembaga perlindungan anak itu dalam rangka memang mengatasi isu-isu anak ya. Jadi kami mulai mengkampanyekan misalnya stop perkawinan anak. Stop perkawinan anak. Terus penuhi hak pendidikan. Hak pendidikan. Terus melibatkan anak. Ini kan kalau KHA itu kan konsentrasinya itu partisipasi anak ya. Ya, partisipasi anak. Nah, kemudian kami mendorong beberapa kebijakan di Sulawesi Barat. Misalnya sistem perlindungan anak, itu ada perdanya itu, perda nomor 3 tahun 2013. Mengadvokasi, sudah berhasil mengadvokasi kebijakan daerah, jadi melalui terbitnya perda. Perda perlindungan anak, sistem perlindungan anak. Kemudian terakhir kan dengan kapal perempuan surat edaran. Surat edaran. Itu lebih teknis lagi. Itu menyangkut SDGs ya Pak? Ya, SDGs dan target-target pencapaian stop perkawinan anak. Akhirnya
sekarang mulai menurun, Pak? Sementara ini sudah tidak terdengar lagi, tapi berganti dengan isu lain, stunting yang masih ada kaitannya. Stunting ya. Masih ada kaitannya dengan perkawinan. Akar dari stunting itu kan perkawinan anak juga. Oke, ya. Itu terkait sih. Terus YKPM mulai kapan itu Pak bekerjanya? Artinya berdirinya lalu bekerja soal isu anak. Kami kan berdiri secara resmi, ada legalnya ya, 99. Oh, Tahun 99. Wow, itu sudah 24 tahun Pak. Sudah 24 dan tahun. sudah berhasil sampai sekarang untuk mengurangi bagaimana perkawinan, untuk nyetop sampai nanti stop beneran perkawinan, tidak ada lagi ya perkawinan anak, dan berhasil mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Berarti YKPM yang didirikan dan dikomandoi oleh Bapak Mulyadi Prayitno selama sejak 1999 konsentrasi terhadap isu anak, terutama saat ini sedang mengerjakan untuk menyetop gimana caranya agar mengurangi bahkan menyetop perkawinan anak di Sulawesi Barat. Nah teman-teman, itu tadi perbincangan antara Balis Ruti dengan YKPM mengenai perkawinan anak yang terjadi di Sulawesi. Jangan lupa tonton terus setiap tayangan dari Balis Ruti, karena pastinya akan selalu ada informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih.